Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Faidah Durusul Lughah. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran yang keempat, bagian yang pertama. Ya, kita awali dengan sebuah perintah. Ihfadz hadhil mufradati taliyata wasta'milha fi hiwarik. Hafalkanlah kosakata berikut ini dan pergunakanlah kosakata tersebut di dalam percakapan Anda. Ya, jadi ini yang ada di dalam tabel ini. Kosakata ini wajib dihafal ya, wajib dihafal. Ya, karena nantinya akan bisa menjadi bekal ya untuk memahami penjelasan pada pelajaran ini dan juga latihan-latihan yang ada. Dan menghafalkannya ya silahkan nanti ya setelah selesai pelajaran bisa dihafalkan. Ya. Karena kalau menghafalkannya sekarang ya mungkin eh, tidak mencukupi waktunya ya. Jadi menghafalkannya sendiri-sendiri. Pertama ada fi. Fi itu kadang terjemahannya di, ya kadang di dalam. Kemudian ada ala, kadang terjemahannya pada, ya kadang di atas. Huwa artinya dia untuk isim mudzakkar. Ya. Ada aina artinya di mana. Ada hiya artinya dia untuk isim muannas. Atau dia yang menunjukkan perempuan ya. Kata ganti huwa dan dia adalah kata ganti. Ya terjemahnya sama ya, cuma peruntukannya kalau huwa untuk mudzakkar, dia untuk muannas. Ada hurfatun artinya kamar atau ruangan ya. Sa'atun jam. Hammamun kamar mandi. Mada apa yang ada. Matbakhun dapur. Faslun kelas. Jami'atun universitas. Samaun langit. Dan mirhadun toilet. Yaitu di antara kosakata yang wajib dihafalkan. Pada pelajaran keempat, bagian pertama ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Ya, jadi akan kita sampaikan beberapa perkara atau beberapa hal yang mana poin-poin ini atau pembahasan ini diambil ya dari intisari yang ada di buku aslinya, yaitu buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin nadhiqina biha, jilid yang pertama, pelajaran yang keempat. Yang akan kita pelajari pertama tentang ala dan fi. Ya, tentang ala dan fi. Ala dan fi itu termasuk dari huruf jar atau huruf khafad. Ya, ala tadi sudah disampaikan ya. Ini maknanya ala pada atau di atas, fi di atau di dalam itu. Ini termasuk dari huruf jar. Huruf jar itu yaitu huruf yang menjadikan lafadz setelahnya dibaca jar atau khafad. Ya. Jadi dia mempengaruhi kata setelahnya
dibaca menjadi majrur. Yang tanda aslinya, maksudnya tanda asli bagi jer atau khofat adalah kasroh. Sehingga kaidahnya gini, setiap ada kata yang didahului oleh keduanya, baik oleh ala ataupun fi, maka kata tersebut menjadi kasroh. Misal ada kata al-baitu. Ya, dia kan dibaca dengan dhammah ya di belakangnya. Al-baitu. Ketika didahului oleh fi, maka bukan fil baitu, tapi berubah menjadi fil baiti gitu. Karena nggak boleh sudah ada fi kok tetap tu, itu nggak boleh. Kalau ada fi, maka kata setelahnya jadi kasroh fil baiti. Misal ada al-masjid fil masjidi. Ya, misal ada al-faslu fil fasli. Ya, misal ada tadi ada al-hurfah ya, maka fil hurfati dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk ala, misal ada kata al-maktabu. Ketika didahului oleh ala, maka menjadi alal maktabi. Ya, di atas meja. Ada kata al-bilatu. Didahului oleh ala menjadi alal bilati. Al-jidaru. Diawali oleh ala menjadi alal jidari dan sebagainya. Itulah amal atau pengaruh dari huruf fi dan ala menjadikan kata setelahnya dibaca kasroh. Contoh dalam kalimat Muhammad di kamar, Muhammadun fil ghurfati. Kitab itu di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Ya, itulah pembahasan pertama tentang fi dan ala ya. Yang intinya kedua huruf tersebut menjadikan kata setelahnya dibaca majrur atau kasroh. Ya, maka diingat-ingat ya dua huruf tadi, fi dan ala. Intinya kalau ada ala pasti setelahnya jadi kasroh. Ada fi juga seperti itu. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang aina dan huwa serta hiya. Ya. Pembahasan tentang aina, huwa, dan hiya. Aina digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Ya, jadi aina berkaitan dengan tempat. Misal, di manakah Yasir atau di mana Yasir? Aina Yasirun? Ya, karena kita ingin bertanya tentang tempat Yasir ya. Yasir itu bertempat di mana? Maka aina Yasirun, di mana Yasir? Misal jawabannya Yasirun fil hurufati. Yasirun fil fasli dan sebagainya. Ya, jadi simpel ya. Untuk bertanya tentang tempat gunakan aina. Di mana penaku? Aina qalami, misal. Di mana mobilmu? Aina sayyaratuka, misal. Ya. Kemudian huwa. Huwa terjemahannya dia. Adalah dhamir atau kata ganti yang untuk isim muzakkar baik yang berupa nama orang laki-laki, misal Muhammadun, maupun benda yang tidak berakhiran ta marbutah, misal kitabun. Sehingga dhamir huwa itu bisa untuk yang berakal lil akili bisa, maupun untuk yang tidak berakal li ghairil akili bisa. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Ya. Aina Muhammadun huwa fil hurfati. Di mana Muhammad? Dia di kamar. Ya, karena Muhammadun mudzakkar maka kata gantinya pakainya huwa. Ya, aina Muhammadun huwa fil hurfati. Ya. Kemudian
Contoh untuk yang tidak berakal, misal ainal kitabu, di mana kitab itu, huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Ya, karena alkitabu muzakkar maka kata gantinya menggunakan huwa. Ya. Kemudian yang berikutnya hiya, dia. Dia terjemahnya dia adalah dhamir atau kata ganti yang untuk isim muannas. Baik yang berupa nama orang perempuan misal Zainabu maupun benda yang berakhiran ta marbuthah misal sa'atun. Sehingga dhamir hiya bisa untuk yang berakal lil akili maupun untuk yang tidak berakal li ghairil akil. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Di mana Zainab? Aina Zainabu? Dia di dapur. Hiya fil matbahi. Ya, karena Zainabu mu'anas, kata gantinya pakainya hiya. Ya, ini untuk yang berakal. Contoh untuk yang tidak berakal. Ainas sa'atu hiya ala sariri. Di mana jam itu? Dia di atas tempat tidur. Ya, as-sa'ah isim mu'annas, kata gantinya pakai hiya. Kemudian ketiga, kita akan mempelajari tentang mada, ya, tentang mada. Mada digunakan untuk menanyakan benda yang ada di suatu tempat. Misal gini, mada ala sariri, apa yang ada di atas tempat tidur? Ala sariri sa'atun, di atas tempat tidur ada jam. Ya, menggunakan mada, ya. Mada ala sariri sa'atun. Sedangkan untuk menanyakan seseorang yang ada di suatu tempat, maka menggunakan man. Misal, man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar, fil ghurfati Muhammadun, di dalam kamar ada Muhammad. Ya, karena ini menanyakan apa? Menanyakan seseorang yang ada di suatu tempat, ya, gunakan man. Bukan madza fil ghurfati, bukan, ya. Tapi man fil ghurfati Muhammadun. Ya. Itulah pembahasan kita pada pelajaran keempat bagian yang pertama. Ya. Kita akan memasuki latihan, ya. Sebelum kita masuk latihan, kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagi yang mungkin ada pertanyaan, ya, silahkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan. Ya, latihannya yang pertama perintahnya berikanlah, nah, berikanlah harokat pada kalimat berikut ini, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dha'i syakla kamilan ala hadhil jumali thumma tarjim ila lughatil Indonesiah. Ya, siapa yang ingin mengerjakan nomor 1? Silakan. Ana Ustaz. Silakan. Al-awalu. Aina Fatimatu hiya fil fasli. Ya, terjemahkan. Di mana Fatimah? Dia di kelas. Nah, sahih. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Nomor 2. Nomor 2.
Ana Saya Ustaz. Ustaz. Ya, Ibu Nisa dulu boleh. Nanti setelah itu Ibu Rumini ya, Ibu Nisa. Nah, aina tajiru wa fisuqi. Di Artinya, mana pedagang itu? Dia di pasar. nah, sahih, masyaallah, barakallahu fiik. Ibu Rumini nomor 3. Baik. Mada alal kursiyu. Maaf. Ada. Mada alal kursi Ya, alal kursi alal alal kursi kolamun. alal kursiyi. Ya, itu kasrohnya ulangi. Alal kursi kolamun. Ya, artinya, Apa yang ada di atas kursi itu, di atas kursi itu ada pulpen. nah, sahih, tepat sekali. Nomor 4 siapa? Silakan. Nomor 4 dibuka mikrofonnya Pak Fajrin ya. Yap, Ustaz. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Man fil matbakhi aminatu. Ya, artinya, Siapa di dalam WC? matbah apa matbah tadi di atas Oh. sudah ada. Matbakh, oh dapur. Iya, dapur Siapa yang ya. ada di dalam dapur? Di dapur ada Aminah. Nah, sahih ya. Man fil matbahi aminatu. Siapa yang ada di dapur? Di dapur ada Aminah. Berikutnya silakan nomor 5. Ya, dibuka mikrofonnya boleh bagi yang ingin membaca. Boleh mencoba lagi Ustaz. Ya, boleh silakan. Muhammadun fil marhadi. Mir. Muhammadun Hanya fil pendek. mirhadi. Hanya jangan jangan, tapi hanya pendek. Muhammadun, ulangi. Muhammadun fil mirhadi. Naam. Ya, artinya Apakah Muhammad di dalam toilet? Iya. ya sahih ya. Nah, masyaallah, barakallahu fiik. Kemudian latihan yang kedua, kebalikannya ya, terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Tarjim hadhil jumala ila lughatil arabiyyah. Ya, ini kebalikannya ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya. Siapa mencoba nomor 1? Yang belum ya, yang belum silakan. Atau Pak Nana boleh nomor 1. Silakan. Nah, Ustaz. Anda coba Ustaz. Ya. Ar-rajulu fil mirhadi wal waladu fil hammami. Nah, sahih ya. Ar-rajulu fil mirhadi wal waladu fil hammami. Nah, sahih. Nomor Ustaz. 2 siapa? Coba yang belum, yang belum. Coba siapa? Siapa yang ada di dalam dapur? Di dapur ada Zainab. Ini kan gampang ini ya. Coba nomor 2. Yang belum siapa? Ya, di sini boleh salah ya. Nanti kalau salah kan dikasih tahu gitu kan. Coba saya Ustaz. Ya, Man fil silakan. matbakhi, matbakh tadi Ustaz. Ya, Man ulangi. fil matbakhi, fil Terus. matbakhi Zainabu. Nah, sahih ya. Man fil matbakhi Zainabu. Nah, sahih ya. Kemudian nomor 3. Siapa? Ibu Rumini mencoba lagi. Sambung ke nomor 3 Ustaz. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Nah, asyamsu wal qamaru fis sama'i. Sahih ya. Nah, betul. Nomor 4. Ya. Siapa nomor 4?
Silakan yang belum mencoba ya. Yang belum mencoba. Ya ini kenapa tadi kita perintahkan kosakata yang di atas dihafal ya, karena ini bisa dijadikan bekal untuk mengerjakan latihan. Udah ada yang kosakatanya. Siapa nomor Nanti ada. berapa? Coba Bu, ainal qalamu wal kitab wa hadzal kitab. Ainal qalamu wa hadzal kitab. Wa dzalikal kitab. Ainal qalamu wa dzalikal kitab. Ya, yang Pak Nana, silakan Nah, kalau. Ustaz. Ya. Ar-Rabi, ainal qalamu wal kitabu. Ainal qalamu wal kitabu, sahih, tepat sekali ya. Ya. Dari panjang. Masa fil. Nomor 5. Yang Ikhwan, siapa lagi ya? Sini yang Ikhwan. Ustaz. Pak Fajrin ya, silakan nomor 5. Mazal qamaru. Apa yang ada di kamar? Oh ini kurang ya. Kurang di ya. Apa yang ada di kamar? Di kamar. Maza fil Gur. ghurfati. Ya, madza fil ghurfati. Maza Terus fil ghurfati. ya. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Tempat tidur Asar. ada. Ghurfati Sari. sarirun Wa wal kursiyu. sarirun wa kursiyun Sarirun gitu wa pakai tanwin. kursiyun wal maktabu. Depannya pakai tanwin tanpa al semuanya sama. Fil ghurfati sarirun wa kursiyun wa maktabun. Ulangi. Fil ghurfati sarirun kursiyun wal maktabu. Kursinya belum. Ya, ada Fil kursi. ghurfati sarirun kursiyun Wah, wal pakai maktab. wa Bu, pakai wa. Ini kurang dan ya. Fil ghurfati Sarirun sarirun wal wa kursiyu wa wal dengan wal kursiyun wa wa wal wal maktabu. Wal maktabu. jangan pakai al, depannya sudah nggak pakai al ya. Jangan pakai Wa al. maktabu. Tanwin Wa tanwin maktabun. tanwin. Kalau pakai alif lam boleh nggak Ustaz? Boleh, Nggak, tapi Ustaz. seragam ya al semua, tidak semua gitu. Cuma lebih Oh, tepatnya ya tanpa al ya. Fil ghurfati Sarirun asarir kursiyu wal maktabu gitu ya Ustaz. ya hukumnya boleh ya, tapi lebih bagusnya tanpa al gitu. Madza fil ghurfati sarirun wa kursiyun wa maktabun. Ya. Kemudian yang berikutnya isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai. Ya, jadi tugasnya melengkapi titik-titik yang ada. Ada berapa? 5 ya, 5 soal. Imla'il faragha bi kalimatin munasibatin. Siapa nomor 1? Ini Ustaz. Ya, silakan. At-thalibu fil jami'ati. Sahih. Naam. Nomor 2. Anak boleh, Ustaz? Boleh, ya. Atani ayasirun fil fasli. Naam wa fil fasli. Tepat sekali ya. Ayasirun fil fasli. Naam huwa fil fasli. Nomor 3.
Apa yang ada di dalam Nomor 3, Bu Nur Hayati boleh silakan nomor 3. wa kitab. Maza alal maktabi qalamun wa kitabun ya Ustaz. Ya, sahih. Madza alal maktabi qalamun wa kitabun. Nomor 4. Yang belum ada, yang belum mencoba, ingin mencoba. Nomor 4. Ana Ustaz. Ya, silakan. Aina tabibun Ulangi. aina tabibun. Ada alnya. Aina. Aina tabibu. Ainat tabibu. Aina tabibu. Terus Fil baiti. ya, huwa fil. Baiti. Ya, huwa fil baiti. Aina tabibu huwa fil baiti. Ya, sahih ya, tepat sekali. Kemudian nomor terakhir. Nomor terakhir silahkan. Coba yang belum mencoba terakhir. Yang belum mencoba nomor terakhir ada enggak? Nomor terakhir yang belum mencoba ada? Ingin mencoba? Apa isiannya ya? Pak Nalendra belum mencoba? Ya. Mau mencoba enggak? Nomor 5. Man fil masjid. Man fil masjidi. Fil masjidi. Huwa Muhammad. Enggak perlu pakai huwa, langsung saja nama. Fil masjidi Muhammad. Pakai tanwin. Muhammad. Ya, man fil masjidi Muhammadun gitu. Nah, sahihnya fil masjidi Muhammadun. Ya. Ya, jadi itulah untuk pembahasan pertemuan atau pelajaran keempat bagian pertama. Ya, berarti kita membahas tentang apa tadi? Ada ala, fi gitu ya. Kemudian ada dhamir huwa dan hiya, ada aina, kemudian ada madza dan man. Ya. Demikian mungkin untuk pertemuan kali ini ya, karena selanjutnya masuk bagian kedua. Sebelum ditutup ya, sekali lagi kita berikan kesempatan ya bagi yang ingin bertanya. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Tadi kan penggunaan tanwin ada al, ada alif lam. Kalimat yang seperti apa yang harus pakai alif lam atau pakai tanwin gitu? Ya, Tadi kan untuk awal-awal ya kalau mubtada pakai al, khobar tanpa al sehingga tanwin gitu. Kalau sebuah kata ada di depan pastikan pakai al. Kecuali kalau nama ya, nama nggak perlu pakai al, nggak perlu, karena nama tanpa al sudah ma'rifah ya. Muhammadun nggak perlu al Muhammadu. Tapi kalau masjidun al masjidu. Al masjidu ba'idun ya, yang depan pakai al, yang belakang tidak pakai al. Ya, adapun yang seperti tadi misalnya alal maktabi qalamun wa kitabun, ini hukumnya boleh nggak wajib ya. Sehingga yang seperti ini pakai al boleh, tanpa al boleh. Cuma yang lebih bagusnya tanpa al ya. Alal maktabi qalamun wa kitabun. Cuma yang ini hukumnya boleh, bukan wajib. Beda yang seperti ini ya. Ini hukumnya wajib. At-talibu gitu ya. Bukan tolibun, bukan, harus pakai al. At-talibu fil jami'ati gitu. Nah, ya karena gitu masih sekitar mubtada khobar, maka gambarannya seperti itu. Syukran. Izin bertanya Ustadz.
Ya, silakan. Setelah huruf jar, apakah harus pakai alif lam atau boleh tidak pakai alif lam ya Ustaz? Hukumnya boleh. Kalau boleh berarti boleh iya, boleh enggak. Ya. Misal, madza alal kursi, madza ala kursiyin, alal kursi qalamun, ala kursiyin qalamun. Ini hukumnya boleh. Ada hukum wajib, ada hukum boleh. Yang boleh berarti ada toleransi. Yang wajib maka harus. Muhammadun fil mirhaudi, Muhammadun fi mirhaudin, misal hukumnya boleh. Ya baik Ustaz. Ya, cuma dalam belajar, cara belajar gini ya, cara belajar. Contoh-contoh yang sudah ada, itulah yang perlu diterapkan. Ya, contoh, man fil matbahi, kan pakai al ya. Terapkan saja yang pakai al, itu yang lebih bagus. Gitu. Muhammadun fil mirhaudi, pakai al. Terapkan saja pakai al. Itu. Jadi sambil mencermati apa yang dicontohkan di dalam pelajaran, itu diterapkan. Meskipun di sana ada kondisi hukumnya boleh. Maka yang dicontohkan itu yang lebih luas ya dibandingkan yang tidak dicontohkan. Wallahu a'lam. Ke dalam bahasa Arab. Ya, masih ada, silakan kalau masih ada. Ini udah Ustaz. Ini kan udah Ustaz. Sudah semua ya, sudah jelas semua insya Allah. Ya, nanti di murojaah lagi ya, di murojaah lagi dimatangkan. Ya, di sini kan sifatnya kita memahami, maka setelah paham dipertahankan dengan dimatangkan dengan cara dibaca lagi, dan dibaca lagi. Ya, tentunya tadi yang kosakata wajib dihafalkan harus dihafalkan. Ya, karena target kita belajar buku ini setelah selesai kita paham plus apa? Paham plus hafal ya, sehingga bisa diterapkan ya. Syukur-syukur kita punya partner ya, partner belajar, sehingga kita bisa mulai menerapkan di dalam percakapan dengan partner belajar kita gitu. Nah, demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.